Halo pemirsa, beragam peristiwa dan informasi telah kami rangkum untuk Anda. Inilah YouLife selengkapnya. Olah TKP anak tersengat listrik. BPJS terbitkan layanan untuk bayi. Perdebatan hasil uji beras plastik. Bersama saya, Adit Okto, edisi Jumat 29 Mei 2015. Tersengat listrik, Polres Metro Jaya melakukan olah kejadian perkara atas meninggalnya gadis berusia 7 tahun yang tersengat arus listrik ketika duduk di sebuah kawasan perbelanjaan di Jakarta. Satuan Polres Metro Jakarta Pusat menggelar rekonstruksi atas meninggalnya Amanda Dewi Nugroho, bocah berusia 7 tahun yang tersengat aliran listrik pada November 2014 silam. Proses rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara, di Mall STC Senayan yang terletak di Jalan Asia Afrika, Gelora Bung Karno, Pintu 9, Jakarta Pusat. Dalam proses rekonstruksi tersebut, hadir ibunda korban Evelyn Sandra Dewi dan juga ayah korban Sasmito Nugroho. Proses rekonstruksi berjalan sekitar 3 jam lamanya dengan 23 reka adegan. Dalam rekonstruksi tersebut, ibu dan juga ayah korban memperagakan langsung reka adegan dengan dibantu beberapa saksi mata lainnya. Sementara itu, Evelyn mengaku kecewa atas rekonstruksi dan lambannya penanganan kasus kematian anaknya. Makanya dia habis sampai meninggal dunia. Masuknya dari kaki, keluar dari mulut. Ini dia gusi di sini udah ngerebes darah. Ini baru kejadian loh, langsung kejadian ini. Evelyn menambahkan pihaknya akan terus mengupayakan proses hukum dan mencari keadilan demi kematian anaknya. Ia juga akan menuntut pihak pengelola gedung yang tidak pernah melakukan perbaikan terhadap neon box yang ada, sehingga anaknya meninggal. Dari Jakarta Pusat, Arif Hidayat, Andre melaporkan untuk UCS TV. Tak kuasa melihat rekonstruksi, Hartuti, nenek bocah 7 tahun yang tewas akibat tersengat listrik, jatuh pingsan. Kasus tewasnya Amanda Dewi Nugroho, bocah 8 tahun yang tersengat aliran listrik di Senayan Trade Center atau STC segera disidangkan. Demi melengkapi berkas tersebut, aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat menggelar rekonstruksi. Proses olah tindak pidana atau TKP ini disaksikan oleh keluarga dan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Di tengah-tengah rekonstruksi, tiba-tiba Hartuti, nenek dari Amanda Dewi Nugroho, jatuh pingsan. Pihak keluarga yang datang melihat rekonstruksi tersebut pun tak kuasa menahan tangis. Akibatnya, proses rekonstruksi terpaksa dihentikan selama setengah jam lantaran suasana yang mulai tidak kondusif. Kejadian ini kan 2 kali ya. Satu, awal waktu yang direkonstruksikan tadi. Kedua, setelah dokter dari pihak rumah sakit Pertamina menyatakan bahwa anak saya meninggal, terus dari adiknya via bilang kena strom. Nah, jam 11 malam, kira-kira jam 11 malam, saya dengan pihak kepolisian Polsek Tanah Abang ke TKP, ya, mencari di mana tuh benar atau tidak ada kejadian stromnya. Yang mencari itu saya dari pihak teknisi ya, teknisnya pasif lah. Mereka selalu berkelit lah, tidak ada apa-apa, tidak ada bahaya. Saya pinjam TSP-nya, saya cari sendiri. Yang menemukan setrum itu ada di Indonesia adalah saya. Sekali lagi saya menemukan. Jadi idealnya itu rekonstruksi 2 kali. Jadi sekarang memang benar terjadi ada setrum, ya kan. Tapi dari mana asal muasal, apa ujuk-ujuk? Oh ya, gini, kan pasti ada yang menemukan. Ya. Yang menemukan adalah saya, bukan siapa-siapa. Ya, karena saya kemana-mana selalu bawa tes pen. Saya tuh seorang teknisi, gitu loh. Saya kebetulan di sini juga lagi ngerjakan listrik. Jadi bagi saya masih ada yang kurang lah. Idealnya seperti itu. Karena sumbernya dari neon sign, yang menemukan saya. Iya, menurut saya. Jadi saya cari dari railing nggak ada, dari eskalator nggak ada, dari lantai nggak ada. Ketemu saya sendiri yang menemukan. Gitu. Menurut penyidik itu dari neon sign-nya 24 lampu neon sign, 7 balas mati korslet. Dan mereka tidak punya grounding. Di mana grounding itu seharusnya bila 1 lampu aja mati, itu mereka akan trip. Tapi sampai 7 lampu, itu bagaimana maintenance mereka? Anda boleh coba bayangin aja, benar nggak maintenance sampai 7 lampu balas baru mereka tahu bahwa itu korslet. Dan mereka udah tahu itu lampu kan dipasang sudah lama. Memang mereka nggak ada yang namanya pergantian instalasi dalam sekian tahun, itu udah lebih dari 10 tahun instalasi itu.
menurut penyidik kemarin itu saya tahu. Diberitakan sebelumnya Amanda tewas tersengat listrik di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat pada 10 November 2014 silam. Orang tuanya baru menyadari yang terjadi setelah Amanda tersungkur. Nyawanya tidak terselamatkan meskipun sudah dibawa ke rumah sakit. Dalam kasus ini, D, mantan Chief Engineering STC sudah ditetapkan menjadi tersangka. Masih terlihat bangku yang diduduki korban saat kejadian naas itu hingga kini masih terpasang garis polisi. Posisi bangku yang panjangnya lebih kurang 1 meter itu memang berdempetan dengan pagar pembatas lantai. Sementara itu, di bawah pagar tersebut tampak kabel menjulur keluar. Dari situlah dugaan sementara akan arus listrik yang bocor dan sampai merenggut nyawa bocah yang seharusnya masih bisa bersekolah saat ini. Dari Jakarta Selatan, Arif Hidayat, Andre melaporkan untuk UCS TV. Polda Metro Jaya menggelar operasi Patuh Jaya hingga 9 Juni mendatang. Menjelang bulan suci Ramadan yang jatuh pada tanggal 18 Juni 2015 mendatang, Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi Patuh Jaya 2015. Operasi Patuh Jaya yang akan diadakan ini bertujuan untuk menertibkan para pengendara termasuk pengendara motor. Sebanyak 2.035 personil akan diturunkan dalam operasi ini. Pihak kepolisian menjaga wilayah perbatasan yang menjadi jalur keluar masuk kendaraan dari luar kota. Seperti yang dikutip berita portal republika.com, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengatakan operasi yang akan diselenggarakan selama 14 hari di seluruh wilayah kawasan Polda Metro Jaya ini sudah dimulai sejak 27 Mei hingga 9 Juni 2015. Saat ini Polda Metro Jaya akan memulai mengawasi jalur-jalur yang menjadi gerbang keluar masuk dari daerah, seperti wilayah Lembang sebagai pintu masuk ke Bekasi, kemudian daerah Tangerang dan juga perbatasan Bogor. Selain jalur jalan arteri, polisi juga akan menjaga sekitaran jalur kereta api di seputaran Jakarta untuk memastikan jalur yang ada aman dan terkendali. Selain itu, pihak kepolisian juga berencana untuk membuat titik kantong parkir, mengingat banyak warga yang biasanya berlibur saat menjelang Ramadan dan mendekati Lebaran. Kantung parkir ini diharapkan mengurangi kemacetan yang biasa terjadi menjelang libur panjang. Nantikan You Live selanjutnya bersama saya, Adit Okto.